Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal kebaikan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir admin Tambon Barokah ingin menyampaikan sebuah kajian tentang 6 mahar terlarang dalam pernikahan Islam. Ini harus kita berhati-hati. Ketika seorang pria mengikat janji pernikahan dengan perempuan yang disukainya, pria tersebut juga akan memberikan berupa barang, uang atau harta lainnya kepada wanita tersebut. Inilah yang disebut dengan mahar atau mas kawin. Namun ajaran Islam mengajarkan sejumlah mahar yang tidak diperbolehkan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat mahar tersebut menjadi salah satu syarat sah di dalam pernikahan yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki. Sebagaimana yang dilansir dari sebuah buku sejarah ibadah karya Syahruddin Al-Fikri, salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi seorang calon suami apabila ingin menikahi seorang wanita, yaitu dengan memberikan mahar. Perintah memberikan mahar ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. 6 mahar pernikahan terlarang menurut ajaran Islam. 1. Mahar benda terlarang. Mahar yang dimaksud adalah mahar berupa khamr, minuman keras, babi, buah-buahan yang belum tentu matang, atau unta yang terlepas. Bila maharnya berupa hal-hal tersebut, hukum akadnya bisa diperdebatkan. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan akad tetap sah meski terdapat mahar misil. Imam Malik mempunyai pendapat berbeda. Menurutnya akan rusak dan batal baik istri sudah digauli atau belum. 2. Mahar yang cacat. Imam Syafi'i berpendapat seorang istri bisa meminta harga dari mahar yang cacat, tetapi suatu ketika berpendapat istri dapat meminta mahar misil. Ada juga pendapat mazhab Maliki, istri dapat meminta dalam bentuk barang yang sama. 3. Mahar titipan untuk ayah pihak wanita. Untuk konteks ini berlaku bila lelaki menikahi seorang wanita lalu mempersyaratkan dalam maharnya ada pemberian untuk ayah mempelai wanita. Mahar seperti ini layaknya seorang wakil dalam jual beli yang menjual barangnya lalu mempersyaratkan adanya suatu pemberian untuk dirinya, maka pernikahan tidak boleh dilakukan. Pendapat Umar bin Abdul Aziz, As-Sawri dan Abu Ubaid, Abu Dawud, Nasai dan Abdul Razak meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma mra'atin nukihat ala hiba'i qabla ismatin nikah fahuwa laha wa ma kana ba'da ismatin nikah fahuwa liman a'tiyah wa ahaqqu ma akrimal rajulu alaihi ibtanatuhu wa ukhtuhu. Artinya wanita manapun yang menikah dengan mahar pemberian sebelum akad nikah dilakukan, maka itu miliknya. Tetapi apa-apa yang diberikan setelah akad nikah, maka itu milik orang yang diberi. Orang yang paling berhak menghormati seseorang adalah anak perempuan dan saudara perempuannya. 4. Mahar bercampur dengan jual beli. Mahar bercampur dengan jual beli yang dimaksud seperti istri menyerahkan budak lelaki kepada suaminya, kemudian suaminya membayar berupa 1000 dirham untuk mahar istrinya.
namun di dalamnya juga terdapat harga untuk membayar budak tersebut. Imam Syafi'i dalam kitab juz 10-nya, kitab Induk Fikih Islam edisi terjemahan, pernah menjelaskan, apabila seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki dengan mahar berupa sesuatu yang tidak dapat dijadikan upah atau jual, seperti ketika seorang berkata, saya nikahkan Anda dengan mahar, bahwa Anda harus menyerahkan kepada saya budak saya yang melarikan diri. Atau dia berkata, saya nikahkan Anda dengan mahar bahwa Anda harus menyerahkan kepada saya untuk milik saya yang melarikan diri. Jika itu yang terjadi, maka semua syarat itu hukumnya tidak boleh, tetapi pernikahan yang dilakukan tetap sah dan si istri berhak menerima mahar yang wajib baginya. 5. Mahar yang memberatkan. Mahar yang memberatkan juga dilarang dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dilansir dari buku Pintar Fikih Wanita karya Abdul Qadir Mansur, disebutkan bahwa mahar bukanlah tujuan dari pernikahan, melainkan hanya sebagai simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan justru dikatakan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. 6. Mahar yang tidak bernilai. Meski mahar yang memberatkan terlarang dalam Islam, mahar pernikahan yang tidak bernilai juga termasuk dalam salah satu jenis mahar yang dilarang, sebagaimana dikutip dari buku Walimah Cinta karya Ummu Azam. Islam telah memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri untuk mencicilnya atau mengangsurnya. Mahar yang diperbolehkan dalam Islam yaitu mahar yang bernilai seperti emas, seperangkat alat sholat, dan dapat berupa hal yang bermanfaat bagi kehidupan calon mempelai wanitanya. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal kebaikan, amal soleh, itulah 6 mahar yang dilarang di dalam Islam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.